Sejarah seringkali dianggap membosankan, hanya deretan angka dan nama yang mati. Tapi di sini, kita percaya bahwa setiap puing runtuhan menyimpan nyawa. Dari kejayaan Nusantara hingga perang besar yang mengguncang dunia, kita akan rangkai kembali serpihan masa lalu menjadi sebuah kisah utuh yang menggetarkan hati. Selamat datang di Dongeng Sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, bayangkan sebuah teka-teki paling mematikan di dunia maritim. Tahun 1947, Republik Indonesia yang baru lahir dikepung dari segala penjuru. Lautan Nusantara telah menjadi sebuah sangkar raksasa yang dikunci rapat oleh armada perang kerajaan Belanda. Kapal-kapal fregat Belanda berpatroli, radar mereka menyala, moncong meriam siap memuntahkan peluru kapan saja. Tidak ada kapal dagang yang diizinkan masuk atau keluar. Ekonomi Republik dicekik hingga ke titik nadir. Namun, di tengah kegelapan malam, muncul satu titik bayangan yang berani menantang takdir. Sebuah kapal motor sederhana, kecil dan ringkih, bergerak tanpa lampu, membelah ombak dengan kecepatan maksimal. Kapal itu dijuluki The Outlaw, kapal buronan. Di geladak kapal ini berdiri seorang kapten muda, John Lee Chen Chai. Wajahnya tegang, tangannya memegang kemudi yang basah oleh air laut. Dia tahu jika kapal kecilnya tertangkap, tidak ada pengadilan, tidak ada grasi. Hukuman mati menantinya di tiang gantungan Batavia. Kapal itu tidak hanya membawa kopra atau hasil bumi biasa. Kapal itu membawa nyawa Republik, obat-obatan yang sangat dibutuhkan prajurit di hutan, senapan, dan uang devisa yang menjadi satu-satunya harapan bagi perjuangan. Setiap pelayaran bukanlah perdagangan, melainkan misi bunuh diri yang dijalankan dengan keberanian yang melampaui batas. Inilah kisah Laksamana John Lee, sang patriot yang menertawakan blokade Belanda. Chen Chai, sang patriot sejati lintas batas. John Lee adalah sosok yang unik yang melampaui segala sekat identitas di zamannya. Ia lahir pada 9 Maret 1911, berdarah Tionghoa di Manado, beragama Kristen namun memiliki jiwa yang 100% merah putih. Di saat banyak kaumnya memilih untuk netral atau bahkan meninggalkan Indonesia di masa perang, John Lee berteriak lantang, "Saya bukan Tionghoa yang tinggal di Indonesia, saya adalah orang Indonesia." Loyalitasnya ini datang dari hati yang tulus. Ia melihat penjajahan sebagai kejahatan universal yang harus dilawan, tanpa memandang suku atau keyakinan. Integritas inilah yang menjadikannya salah satu perwira paling dipercaya di Angkatan Laut Republik Indonesia, ALRI, yang baru dibentuk. John Lee bukanlah pelaut amatir. Ia dididik dengan keras di sekolah pelayaran tinggi dan pernah menjadi perwira kapal niaga di KPM, Koninklijke Pakvaartmaatschappij, pelayaran elit milik Belanda. Pengalaman ini adalah aset terbesar Republik. Bekerja di KPM memberinya pengetahuan mendalam tentang setiap jengkal perairan Indonesia, setiap alur pelayaran tikus, setiap lampu suar, dan yang paling penting, protokol dan strategi patroli kapal perang Belanda. Pengetahuan rahasia inilah yang ia gunakan untuk berlayar tanpa terdeteksi. Ia menggunakan ilmu yang diberikan penjajah untuk menyerang jantung pertahanan ekonomi mereka sendiri. Tahun 1947, Belanda melancarkan agresi militer satu. Mereka tidak hanya menyerang darat, mereka mencekik laut. Blokade ini dirancang untuk melumpuhkan ekonomi Republik. Para pejuang kehabisan peluru, obat-obatan habis, dan rakyat kelaparan. Dalam situasi keputusasaan itu, John Lee mengajukan dirinya. Ia memohon kepada pimpinan ALRI, "Berikan saya kapal, berikan saya muatan, saya akan tembus blokade ini."
Ia diberi sebuah kapal motor tua, sisa peninggalan Jepang yang sudah rusak dan hampir tenggelam. Kapal inilah yang diperbaiki John Lee dengan tangannya sendiri dan ia namai KRI The Outlaw. Dia tahu risiko, dia tahu kapal itu tak punya meriam, tapi dia membawa semangat merdeka atau mati ke tengah gelombang ganas Selat Malaka. John Lee berhasil menembus blokade itu puluhan kali. Ia menyelundupkan jutaan gulden devisa untuk Republik. Ia menjadi pahlawan di mata dunia internasional dan membuat Belanda malu luar biasa. Namun, yang paling mengharukan dari John Lee adalah integritasnya. Setelah perang selesai, ia menolak segala imbalan mewah, menolak kenaikan pangkat yang ditawarkan Soekarno berkali-kali. Ia hidup sederhana, jauh dari istana cendana. Hingga akhir hayatnya, ia adalah cermin bagi bangsa ini, bahwa seorang pahlawan sejati tidak pernah meminta pamrih, tidak meminta kekayaan, dan tidak pernah mengkhianati janji kesetiaannya. Dia adalah Laksamana John Lee, sang penyelundup yang membeli kedaulatan. Dari KPM ke Sumpah Merah Putih. Lahir dengan nama Lee Chen Chai di Manado pada 1911, John Lee muda adalah seorang yang sangat mencintai lautan. Ia dididik untuk menjadi seorang profesional. John Lee tidak hanya mengandalkan keberanian, ia mengandalkan ilmu. Ia menguasai ilmu navigasi, memahami peta laut, arah angin muson, dan jalur-jalur pelayaran di seluruh perairan Indonesia. Pengetahuan ini adalah modal utamanya. Untuk mematangkan ilmunya, John Lee bergabung dengan KPM, Koninklijke Pakvaart Maskapai, maskapai pelayaran kerajaan Belanda. Sebagai seorang perwira di KPM, ia mendapat gaji besar dan dihormati secara profesional. Namun, ia juga melihat sistem yang rasis. Ia, seorang pribumi Tionghoa, selalu mendapat posisi dan gaji yang lebih rendah dari perwira kulit putih yang memiliki keahlian setara. Bekerja di KPM, John Lee melihat kolonialisme dari perspektif yang paling telanjang. Kapal-kapal KPM mengangkut kekayaan alam, karet, timah, kopra dari pelosok Nusantara ke Eropa, meninggalkan kemiskinan di pelabuhan-pelabuhan kecil. John Lee, meskipun hidup nyaman di geladak kapal yang bersih, tidak pernah buta terhadap ketidakadilan. Ia menyaksikan sendiri bagaimana para buruh pelabuhan dan petani pribumi diperlakukan. Ia mulai menjalin koneksi dengan para aktivis dan pedagang pribumi yang juga muak dengan monopoli KPM. Saat proklamasi kemerdekaan bergema pada tahun 1945, John Lee dihadapkan pada pilihan moral. Tetap di KPM, hidup mewah dan aman di bawah perlindungan Belanda, atau meninggalkan segalanya dan bergabung dengan Republik yang nasib yang masih di ujung tanduk. John Lee memilih yang terakhir. Ia meninggalkan seragam KPM-nya, menolak gaji tinggi, dan pergi ke markas pergerakan di Jawa. Keputusan ini sangat berisiko. Pertama, ia dicap pengkhianat oleh Belanda dan diancam hukuman mati. Kedua, ia harus membuktikan kesetiaan pada Republik di mana prasangka rasial terhadap kaum Tionghoa masih ada di beberapa kalangan. John Lee tidak banyak bicara. Ia membuktikan kesetiaannya dengan tindakan pertama yang tegas. Ia menyerahkan seluruh pengetahuannya tentang jalur pelayaran KPM dan menawarkan diri untuk mengomandani kapal Republik. Ia meletakkan keahliannya di atas meja sebagai jaminan kesetiaannya pada Merah Putih. ALRI saat itu berada di Cirebon. Markasnya sederhana, anggotanya kurang terlatih, dan kapalnya nyaris tak ada. John Lee ditugaskan untuk memperbaiki kapal motor kecil yang sudah tua dan rusak, sisa peninggalan Jepang. Dengan keahlian, John Lee berhasil menghidupkan kapal itu kembali. Ia namai The Outlaw atau kapal angin. Kapal inilah yang menjadi simbol perlawanan maritim. Kapal yang tidak punya meriam, tapi punya kapten yang jenius. John Lee tahu, untuk mengalahkan raksasa, mereka harus bergerak seperti hantu, cepat, senyap, dan di tempat yang tidak terduga.
Tugasnya sudah jelas, menembus blokade, sekarang juga. Kapal hantu, blokade maut, dan krisis penang. John Lee memulai operasinya di bawah penyamaran total. Ia berlayar keluar masuk perairan Sumatera, membawa hasil bumi seperti karet, kopra, dan lada. Tujuan utamanya, Singapura dan Penang. Jalur pelayarannya dipetakan dengan hati-hati. John Lee tahu bahwa tentara Belanda hanya berpatroli di jalur-jalur utama. Ia memilih jalur tikus, jalur karang dangkal, dan perairan pesisir yang tidak dipetakan oleh kapal besar. Setiap pelayaran adalah ujian fisik dan mental. Kapalnya harus berlayar tanpa lampu di tengah malam gulita. Kru kapal dilarang berbicara keras. John Lee harus tetap terjaga, mengawasi radar kapal Belanda yang memancarkan sinyal kematian di kejauhan. Satu kesalahan kecil, satu pantulan cahaya saja berarti akhir dari segalanya. Mengapa John Lee begitu sulit ditangkap? Karena ia adalah seorang jenius taktik laut. Dia menggunakan ilmu yang ia dapat dari KPM untuk melawan tuannya. Ketika kapal perang Belanda mendekat, John Lee mematikan mesin, membiarkan kapalnya mengapung di tengah lalu lintas kapal nelayan sipil yang ramai, atau menyembunyikan kapal anginnya di balik bayangan pulau-pulau kecil. Belanda frustrasi. Mereka mengerahkan kapal-kapal fregat besar, helikopter, dan anjing pelacak, namun selalu gagal menemukan hantu laut ini. Kapal kecil John Lee menjadi simbol betapa arogannya kekuatan besar Belanda di lautan. Ia membuktikan bahwa dalam perang gerilya, kecepatan dan kecerdikan jauh lebih unggul daripada ukuran dan meriam. Meskipun John Lee berhasil menembus blokade berkali-kali, takdir akhirnya menjemputnya. Juli 1947, setelah berhasil menjual muatan di Malaya, kapal John Lee tertangkap di Pelabuhan Penang, saat itu masih di bawah kekuasaan Inggris. Penangkapan ini adalah hasil dari intelijen Belanda yang berbulan-bulan mengintai jaringannya di Asia Tenggara. Belanda bersorak, mereka akhirnya mendapatkan ikan kakap yang mereka cari. John Lee ditangkap dan dihadapkan ke pengadilan kolonial Penang. Belanda mendakwanya sebagai penyelundup dan penjahat biasa yang melanggar monopoli perdagangan. Di ruang pengadilan Penang yang formal, John Lee menolak semua dakwaan. Ia tidak membela diri dengan memohon ampun, ia membela harga diri bangsanya. Dengan tenang, ia menyatakan kepada hakim Inggris, "Saya bukan penyelundup, saya adalah perwira Angkatan Laut Republik Indonesia (ALRI), dan saya menjalankan tugas negara yang sah untuk membeli persenjataan demi membela kedaulatan bangsa saya." Pernyataan ini mengubah segalanya. Kasus John Lee yang semula hanya kasus pidana langsung berubah menjadi krisis diplomatik internasional. Republik Indonesia melalui menteri-menteri ulungnya, Sultan Syahrir dan H. Agus Salim, segera mengirimkan tim diplomatik ke Singapura dan London. Mereka menuntut Inggris membebaskan John Lee dan mengakui status perwiranya. Di bawah tekanan politik dan hukum internasional, pengadilan Inggris tidak punya pilihan selain membebaskan John Lee dengan uang jaminan yang sangat besar. Dengan bantuan dana yang dikumpulkan oleh para pedagang patriotik di Singapura dan dukungan diplomatik, uang jaminan itu berhasil dibayarkan. Begitu kakinya menyentuh tanah bebas, John Lee tidak pulang ke Jawa. Dia tidak pensiun. Dia segera menggunakan sisa uang hasil pelayarannya untuk membeli kapal baru yang lebih besar dan lebih cepat, menamainya KRI di Outlaw 3. Pesannya jelas, penangkapan itu hanyalah jeda, perjuangan akan terus berlanjut. John Lee kembali berlayar. Ia membuktikan bahwa blokade Belanda, kapal perang, bahkan penjara tidak akan bisa menghentikannya. Integritas John Lee telah memenangkan pertempuran pertama di kancah hukum internasional. Admiral yang menolak kemewahan dan warisan kesetiaan. Setelah pengakuan kedaulatan Indonesia pada tahun 1949, KMB, John Lee secara resmi diintegrasikan ke dalam Angkatan Laut Republik Indonesia. Kapal barunya KRI di Outlaw 3 yang kemudian dinamai KRI Raja Wali menjadi kapal perang Republik. Tugasnya tidak berhenti. Ia memimpin operasi militer untuk menumpas pemberontakan di berbagai daerah, termasuk RMS Republik Maluku Selatan.
Keahliannya dalam navigasi dan strategi laut terbukti sangat vital dalam menjaga keutuhan wilayah Republik. Ia membuktikan bahwa ia bukan hanya jago penyelundupan, tapi seorang perwira tempur yang disiplin dan patriotik. Perjuangan John Lee memastikan bahwa janji kemerdekaan tidak hanya berlaku di Jawa dan Sumatera, tetapi juga di seluruh kepulauan hingga ke timur. Di puncak karir militernya, John Lee dihadapkan pada ujian integritas yang sesungguhnya. Presiden Soekarno sangat menghormatinya dan menawarkan kenaikan pangkat yang tinggi, laksamana penuh, serta hadiah berupa rumah dinas dan fasilitas mewah lainnya. Namun John Lee menolak. Ia hanya mau diakui sebagai komodor setara laksamana muda dan menolak segala fasilitas yang berlebihan. Ia berkata, "Pangkat dan kekayaan bukan untuk saya. Saya berjuang bukan untuk menerima hadiah, tapi untuk memberi. Saya hanya minta pengakuan atas perjuangan kawan-kawan saya dan misi yang kami tunaikan." John Lee membuktikan seorang pahlawan yang sebenarnya tidak pernah berniat mengambil untung dari pengorbanannya. Di tengah menjamurnya korupsi dan oportunisme pasca revolusi, integritasnya bersinar bak berlian. Di masa-masa tenang ini, John Lee secara resmi mengubah namanya menjadi Jahya Daniel Dharma. Nama ini adalah filosofi hidupnya yang paling dalam. Ia adalah seorang Kristen, namun nama Jahya, Nabi Yahya dihormati dalam Islam dan Daniel diperoleh dari agama Kristen, diiringi kata dharma, kewajiban atau kebenaran dalam Sanskerta. Ini adalah simbol nyata. Dia adalah perwira yang menjunjung tinggi kebenaran dan ia adalah sosok yang menyatukan seluruh identitas Indonesia. Laksamana Jahya Daniel Dharma adalah perwira yang menegaskan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan sekedar slogan, melainkan darah yang mengalir di tubuhnya. Laksamana Jahya Daniel Dharma pensiun dari Angkatan Laut pada tahun 1966. Ia tidak memanfaatkan statusnya untuk mendapatkan posisi direksi BUMN. Ia hidup dalam kesederhanaan di rumah kecilnya di Jakarta. Pahlawan yang menyelamatkan devisa negara dari blokade Belanda itu kini harus naik bis kota dan angkutan umum. Ia menjadi pahlawan yang dilupakan. Selama bertahun-tahun, namanya tidak pernah muncul di buku sejarah sekolah. Ia melihat negara yang ia bela dilanda korupsi, namun ia tetap diam, memegang teguh disiplin prajuritnya, mengabdi, jujur, dan tidak mengeluh. Ia wafat pada tahun 1988 tanpa pernah melihat namanya tercantum di nisan pahlawan. Meskipun John Lee meninggal dunia tanpa gelar kehormatan, kisah integritasnya tidak mati. Berkat perjuangan keluarga dan rekan-rekan ALRI, pemerintah akhirnya membuka kembali berkasnya. Pada tahun 2007, negara akhirnya menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional Republik Indonesia kepada Laksamana Muda Purnawan Jahya Daniel Dharma. Ini adalah kemenangan moral, sebuah pengakuan yang datang sangat terlambat, namun menjadi penebusan untuk pengorbanannya. John Lee membuktikan bahwa kesetiaan dan kejujuran adalah mahkota paling sejati yang akhirnya akan dihormati oleh sejarah. Sobat Dongeng Sejarah, kisah Laksamana John Lee adalah cermin bagi kita semua. Ia mengajarkan kita bahwa patriotisme sejati adalah integritas yang tak ternoda. Jika kalian tergerak oleh ketulusan dan kesetiaan beliau, berikan tanda hormat kalian dengan menekan tombol like. Saya ingin tahu pendapat kalian di kolom komentar. Apa yang paling berkesan dari John Lee? Keberaniannya menembus blokade atau integritasnya menolak kekayaan? Tuliskan jawaban jujur dan penuh harapan kalian di bawah. Jangan biarkan kisah luhur ini hilang. Dukung terus channel Dongeng Sejarah dengan cara subscribe dan nyalakan loncengnya. Mari kita rawat integritas bangsa, satu kisah jujur pada satu waktu. Sampai jumpa di Dongeng Sejarah berikutnya. Jaleswefa Jaya Mahe.